rasanya berat ngeluarin yang gede kayak di tahun baru, rasa-rasanya abot ketika ngeluarin kayak di 17 Agustusan. Kenapa? Ini yang disebut ujian, tantangan. Karena harta kita yang belum kita belanjakan, yang belum kita sedekahkan, yang belum kita nafkahkan, itu belum tentu milik kita yang sejati. Harta yang kita miliki belum tentu membawa pulang kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanahu kata Nabi likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada ujiannya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Tapi ujian yang berat terhadap umatku kata Nabi adalah harta. Anak-anak remaja zaman sekarang, masya Allah, bukan gak boleh gitu dengan adanya HP digital apa-apa digital. Tapi ini ujian buat kita sebagai orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemajalengka beli genteng dari plastik. Masangnya lagi musim kemarau, tentu asiknya. Orang-orang paguyuban ini memang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, apalagi yang ceramahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Paguyuban Sosial Gotong Royong atau Pamuja atau Pimpinan Musalah Aswaja Bapak Haji Siswanto beserta jajaran dan juga jamaah salat Isya, salat tarawih, bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan kita berharap bermunajat kepada Allah, semoga kita Allah berikan sehat lahir batin, amin. Allah berikan kita rezeki yang manfaat dan barokah, amin. Allah berikan kita berkah umur dan kesehatan, amin. Memberikan kita kemuliaan hidup di dunia sampai akhirat nanti, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kita hidup di dalam dunia ini selalu mendapatkan amanah dari Allah. Baik amanah bentuknya harta, juga amanah bentuknya anak. Jadi harta dan anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah berikan kepada kita, setelah Allah anugerahkan kepada kita, setelah Allah karuniakan kepada kita. Karena memang sesungguhnya harta dan anak ini betul-betul ujian, cobaan buat kita semua. Di dalam surah Al-Anfal Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Romanya tadi buka baru bakwan doang sama lontong kayaknya. Allahnya masih lemah.
begitu dikasih makan bumbu yang kelompok-kelompok itu belum makan nasi rupanya. Wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, sesungguhnya harta-harta kalian itu dan juga anak-anak kalian itu adalah ujian, adalah cobaan bagi kalian. Dan ini betul-betul harus kita pahami. Harta, dan memang harta ini kita cari, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang halal, yang tiada dosa di dalamnya. Kadang-kadang rezeki macam-macam yang datang kepada kita, ada rezekinya dikit tapi halal, ada terkadang banyak belum tentu halal. Betul. Nah sekarang ini yang namanya rezeki, harta kita disebut ujian buat kita, cobaan buat kita. Kalau yang namanya ada ujian berarti ada tantangan. Ketika kita belum punya duit, itu duit kita cari. Betul. Ada yang nyari duit kadang pagi menjelang subuh, ada yang pagi-pagi habis subuh, ada yang siang hari, ada yang sore hari, ada yang malam hari. Masya Allah. Karena kenapa? Semua orang butuh duit. Semua orang butuh duit. Duit bahasa orang Arab namanya fulus. Laisa fulus mampus. Enggak ada duit, labakan. Enggak ada duit, kelimpungan. Sekarang udah ada duit, udah ada harta, ini cobaan buat kita. Makanya tantangannya ada. Kita nih punya duit nih, ya. Ada tetangga datang, juga saudara datang, mau pinjam duit sama kita. Terus apa? Terkadang kita ini dengan tantangannya gak tahan, gak sabar. Kalau kita sudah tahu bahwa kita punya duit, punya harta ini adalah ujian, tentunya harus sabar kita. Makanya kalau saudara datang, Mas, mohon maaf Mas, mohon sewu, saya mau pinjam duit bangsa 200.000. Ini kita yang punya duit, punya tantangan. Waduh, gimana ya? Saudara satu ini walaupun dekat juga, tapi ini orangnya kagak beres. Kan tantangan tuh kita. Nah kita tidak sendirian, ada istri kita yang tentunya beda pendapatnya dengan kita. Walhasil bisa jadi kita ini menjadi adanya dusta di antara kita dan saudara kita. Apa dia bilang? Maaf saudara, saya lagi gak punya duit. Ini udah salah satu tantangan kita jebol. Gara-gara kita punya duit dan ada saudara datang untuk pinjam duit, dikatakan kita gak punya duit. Bohong apa dusta? Bohong kita. Kalau lagi puasa,
kita bohong begitu, batal nggak pahala puasa? Ini sudah salah satu bukti bahwa harta itu ujian buat kita. Akhirnya apa? Saudara kita yang gak dikasih pinjam duit, gak dikasih duit sama kita, akhirnya apa? Ngomong kemana-mana, saya punya saudara kaya, dia ada duitnya, tapi begitu saya minjem dikatanya gak ada. Bohong dia. Saya doain biar hartanya habis, ludes. Tuh. Bahaya gak? Bahaya. Makanya ujian ini. Makanya ketika kita diberikan amanah oleh Allah dengan harta, uangkah, kendaraankah, jabatankah, dan lain sebagainya, makanya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Infakkan, sedekahkan di jalan yang benar. Karena terkadang ketika orang punya harta banyak, malah diberikan ke jalan yang hura-hura, yang urusan dunianya lebih banyak ketimbang urusan akhirat. Kalau kira-kira nyumbang untuk urusan 17 Agustus, wah dia poya-poya, nyumbangnya banyak. Tahun baru Masehi, wah dia keluarkan banyak. Tapi giliran ini ada maulid di paguyuban, ya. Rasa-rasanya berat ngeluarin yang gede kayak di tahun baru. Rasa-rasanya abot ketika ngeluarin kayak di 17 Agustusan. Kenapa? Ini yang disebut ujian, tantangan. Makanya Bapak Ibu kita yang saat ini ngaji, dengerin, sadar. Kita ini dikasih harta oleh Allah adalah amanah dari Allah. Gunakan harta dengan sebaik-baik. Karena harta kita yang belum kita belanjakan, yang belum kita sedekahkan, yang belum kita nafkahkan, itu belum tentu milik kita yang sejati. Harta yang kita miliki belum tentu kebawa pulang kita ke hadirat Allah. Nanti bakal jadi pertanyaan, harta yang aku berikan kepadamu, hei fulan bin fulan, buat apakah gerangan engkau anjurkan di dunia ini? Tapi kalau kita hartanya nggak ada, apa yang hendak ditanya? Tapi kan nggak mungkin orang hidup nggak pengen harta, pasti ada. Makanya ketika kita ada harta yang Allah berikan kepada kita, syukurilah dengan sebaik-baiknya. Jadilah kita orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini kebanyakan kolak namanya. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah sudah janji sama kita akan Allah tambahkan nikmatnya, tambahkan berkahnya, tambahkan manfaatnya. Maka kalau orang yang beriman, insya Allah rasa syukurnya betul-betul tinggi. Dia punya uang sedikit, tetap dia keadaannya sopan santunnya, sabarnya. Dia punya uang banyak, dia tetap dapat mengendalikan uangnya tersebut. Tapi bagi orang yang tidak beriman alias kufur terhadap nikmat Allah, ingat Allah sudah siapkan azabnya yang sangat pedih. Musibah-musibah yang lain yang tidak kita harapkan bisa jadi datang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Nabi, kulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada ujiannya. Wa inna fitnata ummati al-malu. Tapi ujian yang berat
terhadap umatku, kata Nabi, adalah harta. Kemarin minta harta, wah, usahanya siang malam, bahkan enggak dekat dengan Allah tapi dekat dengan dukun. Udah ada hartanya, terlihat jauh daripada Allah. Salat hampir enggak pernah, ya, silaturahmi hampir enggak pernah. Yang ada disibukkan dengan hartanya, ya, jalan ke sana kemari untuk menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya kita yang sudah dapat harta, syukurilah dan manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kendalikan jangan kita dibuat kerja oleh harta, dibuat capek oleh harta, dijadikan gila oleh harta. Tapi kita memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya sehingga kita nanti selamat dari dunia sampai akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kemudian yang kedua adalah anak. Anak ini ujian buat kita. Sebelum punya anak, minta sama Allah, ya Allah, berikan kami keturunan, ya Allah. Sampai buat nggak siang nggak malam, kadang-kadang ngebut, ya. Ada seminggu 7 hari 7 kali ngebut saking pengen punya anak. Begitu udah ada anak, udah lahir anak, ini amanah dari Allah. Hati-hati, anak itu ujian buat kita orang tua. Masya Allah, begitu namanya anak lahir, anak masih bayi, ada satu kewajaran. Kadang malam jadi siang, siang jadi malam, ngerjain orang tua. Tapi orang tua yang gak punya kesabaran dan keimanan, Masya Allah, anak ini betul-betul gak tahan dengan ujian. Apa? Gak tahu nih anak saya rewel banget, saya sampai begadang mulu. Inilah makanya seorang ibu, seorang bapak kalau nggak ngerti tentang ujian ini, maka banyak orang-orang yang nggak sabar ketika ngurusin anak. Itu anak masih balita, masih bayi, terus kita didik. Ya Allah, anak yang namanya anak belum ada pengertiannya kayak kita. Itu anak kita suruh makan susah banget, Pak. Orang tua jadi pikiran. Kadang-kadang saking pikirannya banyak, susah tidur. Udah susah tidur, gak enak makan. Kalau udah susah tidur, gak enak makan, gak ada yang masuk ke perut kita, keadaannya gak baik, maka penyakitlah datang. Ini ujian anak. Apalagi anak sudah besar, ya Allah. Anak bikin aja. Ada bahasa dulu, anak carakat datang sawah, anak celaka emak bapak ke bawah-bawah. Ini hati-hati. Anak-anak remaja zaman sekarang, Masya Allah, bukan gak boleh gitu. Dengan adanya HP digital, apa-apa digital. Tapi ini ujian buat kita sebagai orang tua. Makanya kontrolingnya kita orang tua harus setiap saat. Jangan lalai kita, jangan lengah kita terhadap anak-anak kita. Kenapa? Kalau sudah kejadian anak kita tidak baik, berbuat yang tidak baik, maka kita yang dipanggil sebagai orang tua. Betul? Orang tua tanggung jawab. Ya Allah, berapa banyak anak-anak yang sekarang terlibat dengan pinjol. Dia pikir enak, ini minjemnya cukup dengan KTP, betul? KTP doang. Ya Allah. Dia pikir wah punya duit, jajan sana, jajan sini, beli itu, beli ini. Ya, nggak terasa terus berkembang. Akhirnya utangannya sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan
Siapa yang akan bayar? Maka semuanya kembali kepada orang tua. Yang orang tuanya tadinya punya rumah, bisa jadi rumah itu dijual untuk bayar utang, pinjam. Ini ujian apa bukan? Ujian buat kita. Maka saat ini jangan jauhi anak-anak kita. Ada istilahnya kita diskusi sama anak, kompromi sama anak, sambil kita arahkan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh atau soleha, yang insya Allah kedepannya berguna baik untuk dirinya, kita orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Ini kalau cerita masalah anak, masya Allah, nggak sampai subuh juga nggak bakalan kelar nih. Ya, betul nggak? Ya. Yang jelas, mari kita sama-sama, baik harta maupun anak yang sudah diamanahkan oleh Allah kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita penuh kesabaran dan kita ikhlaskan serta tawakalkan kepada Allah. Insya Allah semuanya harta menjadikan kita nikmat hidup di alam dunia, bahagia dunia dan akhirat. Anak-anak kita juga menjadikan kita hidup bahagia, selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.